Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku kelas 1? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam tetap kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa ya, jaga kebersihan supaya sehat dan dijauhkan dari penyakit. Nah, tetap semangat dan giat terus belajar anak-anak. Kali ini kita akan belajar PAI dan budi pekerti. Tetapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang kisah teladan Nabi Idris alaihissalam. Semoga dengan menyimak video pembelajaran ini kalian dapat memahami dan menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam serta dapat diterapkan sikap keteladanannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku semuanya, kita ikuti ya kisah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan keenam Nabi Adam alaihissalam yang lahir di Mesir. Nama asli Nabi Idris alaihissalam adalah Khanuk. Guru utamanya adalah Nabi Sis alaihissalam. Beliau diberi nama Idris oleh gurunya karena sangat gemar dalam menuntut ilmu, yaitu membaca dan menulis, serta rasa ingin tahunya yang sangat besar. Nabi Idris alaihissalam adalah nabi yang sangat cerdas. Beliaulah yang pertama kali menjinakkan kuda yang semula adalah binatang liar. Setelah menjinakannya, kini binatang kuda itu bisa dijadikan sebagai tunggangan atau untuk mengangkut berbagai barang. Orang-orang yang baru melihat ini sangat heran karena Nabi Idris alaihissalam dapat menempuh perjalanan dengan sangat cepat daripada mereka yang masih berjalan kaki. Dengan adanya kendaraan ini, kaum Nabi Idris alaihissalam sangat terbantu dan menjadi semakin makmur. Nabi Idris alaihissalam menjadi orang yang paling disegani dan menjadi panutan oleh kaumnya. Dalam Al-Quran, Nabi Idris alaihissalam digolongkan sebagai manusia yang sabar karena beliau tidak putus asa dalam menghadapi tantangan dan rintangan seberat apapun. Nabi Idris alaihissalam merupakan manusia pertama yang mulai menulis dengan pena dan dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah ilmu alam semesta, ilmu tulis menulis, dan ilmu berhitung. Beliau juga manusia pertama yang pertama kali menjahit baju, sehingga membuatnya lebih nyaman dipakai daripada baju yang masih terbuat dari daun dan kulit hewan. Selain itu, beliau juga menguasai berbagai macam bahasa. Oleh karena itu, beliau mudah berkomunikasi dengan manusia lainnya. Nabi Idris alaihissalam juga pandai membangun rumah sederhana yang indah dan nyaman, sehingga banyak orang dari berbagai daerah yang meminta untuk membantunya Nabi Idris. Dengan ditemukannya berbagai teknologi hasil penemuannya oleh Nabi Idris alaihissalam yang membuat kaumnya lebih makmur, kaum keturunan Nabi Adam lainnya yang berasal dari keturunan Qabil menjadi iri, dan mereka pun mulai merencanakan sesuatu yang jahat dan mengganggu kaum Nabi Idris alaihissalam yang sedang bekerja. Semakin hari kaum dari keturunan Qabil semakin bertambah jahat.
mereka mulai berani merampas harta benda kaum Nabi Idris alaihissalam dan melukai para perempuan dan anak-anak. Jumlah mereka pun semakin banyak karena orang-orang yang tidak mau bekerja ikut menjadi golongan kaum keturunan Qabil. Karena kejahatan kaum keturunan Qabil semakin meresahkan, para penduduk pun mulai melaporkan berbagai kejadian itu kepada Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam lalu pergi menuju ke sebuah bukit dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu Nabi Idris alaihissalam berusia 82 tahun. Beliau diangkat menjadi nabi dan rasul untuk memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Maka Nabi Idris alaihissalam segera melaksanakan tugasnya sebagai rasul dan memberikan peringatan kepada kaum keturunan Qabil untuk kembali ke jalan yang benar. Nabi Idris alaihissalam berkata kepada mereka, "Hai saudaraku, berhentilah melakukan perbuatan keji dan mungkar dan ikutilah jalan kebenaran seperti yang diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam." Namun setelah diperingatkan oleh Nabi Idris alaihissalam, kaum keturunan Qabil justru menjadi sangat marah. Mereka menantang Nabi Idris alaihissalam untuk berperang. Maka Nabi Idris alaihissalam dan para pengikutnya mulai membuat berbagai peralatan perang dan membuat benteng pertahanan untuk menahan serangan dari kaum keturunan Qabil. Akhirnya peperangan pun terjadi. Selain menjadi seorang nabi dan rasul, Nabi Idris alaihissalam juga menjadi seorang panglima perang. Beliau berperang dengan gagah berani sehingga mendapatkan julukan As'adul Us'ud yang artinya singa dari segala singa, karena tidak pernah berputus asa dalam menjalankan tugasnya untuk memerangi kejahatan. Nabi Idris alaihissalam adalah ahli strategi yang sangat pintar, sehingga beliau dan pasukannya selalu dapat memenangkan pertempuran. Namun semakin hari kaum keturunan Qabil yang mungkar dan durhaka makin bertambah banyak jumlahnya dan tidak berhenti menyerang para wanita dan anak-anak dari kaum Nabi Idris alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Idris alaihissalam beserta kaumnya untuk berhijrah dan meninggalkan negerinya untuk menuju ke tempat yang lebih aman. Berdasarkan kisah Nabi Idris alaihissalam tersebut, keteladanan yang dapat kita ambil adalah 1. Rajin belajar. Dengan rajin belajar, kita akan mempunyai ilmu yang banyak sehingga akan mudah dalam menjalani kehidupan. Selain itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Yang kedua, gagah berani. Kita harus gagah berani melawan kejahatan meskipun nyawa yang menjadi taruhannya. Maka kita harus tetap berjuang demi menegakkan kebenaran. Ketiga, pantang menyerah. Kita tidak boleh putus asa dalam menghadapi segala masalah. Misalnya, kita kesulitan dalam belajar, maka kita harus berusaha untuk menemukan solusinya. Anak-anakku yang soleh soleha, setelah kalian menyimak pembelajaran video ini, ayo jawab pertanyaan berikut. 1. Nama asli Nabi Idris alaihissalam adalah? 2. Guru utama Nabi Idris alaihissalam adalah? 3. Nabi Idris alaihissalam diangkat menjadi nabi dan rasul pada saat usia? 4. Nabi Idris alaihissalam mendapat gelar? 5. Kejahatan apa saja yang dilakukan oleh kaum keturunan Qabil? 6. Sebutkan 3 keteladanan Nabi Idris alaihissalam.
Anak-anakku, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sekian video pembelajaran dari Bu Guru Haji Esti. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.